Perkenalkan, nama saya Diki Saputra, kelas 12 IPS 2, ingin menjelaskan materi tentang pembebasan Irian Barat. Ketika Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum benar-benar terbebas dari ancaman bangsa lain. Posisi Indonesia masih fragile banget pada pasca kemerdekaan. Salah satu ancaman dari bangsa lain dibuktikan dengan enggaknya Belanda mengakui kalau wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Melansir FOI, sikap penolakan Belanda ini disampaikan pada konferensi Meja Bundar KMB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Saat itu Presiden Soekarno bersikeras meyakini kalau Irian Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur yang masih menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, Belanda justru berpikir sebaliknya. Meskipun Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam KMB, tetapi menurut mereka, Irian Barat nggak punya hubungan dengan wilayah Indonesia lainnya, sehingga mereka mau wilayah ini diberikan status khusus. Sebenarnya, Belanda juga berjanji buat mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia setahun setelah KMB. Namun sayang, hal itu nggak pernah direalisasikan. Karena tak kunjung menemukan titik terang, akhirnya dilakukan negosiasi pada tahun 1949 sampai 1950. Di mana hasil negosiasinya? Ya, lagi-lagi kita menghadapi jalan buntu. Karena sudah merasa Belanda semakin acuh tak acuh, akhirnya Indonesia memilih untuk memojokkan mereka lewat jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Di sini Indonesia juga memutuskan perjanjian KMB secara sepihak karena punya firasat kalau Belanda bisa saja melakukan gencatan senjata yang memicu peperangan terhadap Indonesia. Akhirnya, Indonesia membangun hubungan komunitas internasional. Salah satu negara yang mendukung Indonesia di kala itu adalah Uni Soviet. Uni Soviet memberikan pasokan senjata buat para tentara militer Indonesia. Hal ini juga bikin kubu blok barat, sekutu, dan Belanda merasa ketar-ketir. Bantuan yang diberikan dari Uni Soviet ini cukup berpengaruh dengan keberhasilannya Indonesia mendapatkan wilayah Irian Barat, apalagi jika melihat di konteks peperangan dingin. Bantuan Uni Soviet ini bisa jadi proxy war atau perang proksi. Bantuan Uni Soviet juga menyebabkan Indonesia memiliki kekuatan perang yang kuat di Asia Tenggara. Ibaratnya, ketika Amerika saja merasa takut, maka Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara yang dibentuk oleh Amerika juga nggak bisa menghadang kekuatan militer Indonesia ini. Peran UNTEA dalam pembebasan Irian Barat. Kalau tadi kan sempat gue singgung kalau PBB ikut turun tangan menangani masalah sengketa Indonesia dan Belanda. Tapi seperti apa sih peran PBB dalam pembebasan Irian Barat? Terus UNTEA, itu apa maksudnya? UNTEA adalah singkatan dari United Nations Temporary Executive Authority atau otoritas eksekutif sementara yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1962. Terbentuknya UNTEA ini merupakan hasil dari resolusi nomor 1752 yang diadopsi dari The New York Agreement atau Persetujuan New York. Untuk memperingati perjuangan Trikora dalam merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, Presiden Soekarno membangun patung pembebasan Irian Barat. Patung yang dibangun di kawasan lapangan Banteng, Jakarta, menggambarkan seorang laki-laki yang merentangkan kedua tangan ke atas dengan mulut yang terbuka, seakan sedang berteriak. Monumen pembebasan Irian Barat kemudian diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno
bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1963. Satu monumen yang perkasa, namanya Monumen Irian Barat. Bisa juga diartikan sebagai monumen perjuangan kita untuk membebaskan seluruh tanah air kita, Indonesia, dari cengkraman imperialisme. Jadi bukan saja Irian Barat, tetapi seluruh tanah air kita, dari Sabang sampai Merauke. Monumen ini adalah juga monumen menggambarkan jiwa kita, semangat kita, cita-cita kita, yaitu menjadi satu bangsa yang besar. Presiden Soekarno. Peresmian Monumen Irian Barat, Lapangan Banteng, Jakarta, 18 Agustus 1963. Sekian materi pembebasan Irian Barat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.